apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang seputaran masalah ternak murai batu. Nah, jadi di setiap murai batu ini mempunyai ciri khas atau karakter yang berbeda-beda, guys ya. Nah, ciri khas dan karakter ini yang dimiliki itu kadang bisa menjadi suatu kelebihan ataupun menjadi suatu masalah dalam peternakan kita ya. Jadi itu hal yang wajar kalau menurut saya, guys ya. Namanya kita beternak pasti bermacam-macam juga, apalagi kalau ternaknya bukan satu gitu ya. Hanya bukan hanya beberapa ekor gitu ya, tapi banyak gitu ya. Nih beberapa pasang misalkan ya. Jadi setiap kandang ini mempunyai masalah yang berbeda-beda juga, guys ya. Nah, ini pasangan ini contohnya. Pasangan ini tipenya ini sensitif ya, sensitif. Jadi kalau misalkan ada hal yang berubah atau ada hal yang janggal, itu dia pasti ada aja yang terjadi ya. Misalkan dia lagi bertelur, telurnya dipecahin, ataupun dia lagi ngeram, telurnya dimakan ya, ataupun dia mau bertelur di bawah dan lain-lain. Jadi semua itu pasti beresiko ya. Gak hanya ini, indukan-indukan lain juga ada ya. Ada yang tipenya seperti yang killer ini dia buang telur biasanya, buang anak juga. Itu bisa saya atasi dengan memindahkan ke sampingnya. Nah, jadi ini tipenya ini pecemburu gitu ya. Jadi bukan hanya manusia, murai pun juga begitu, guys ya. Dia karena mendengar suara murai batu baru. Ya mungkin kalau Anda melihat video saya terus, saya baru beli murai batu Borneo kemarin ya, yang gacor. Nah, itu dia cemburu ya. Jadi akhirnya telurnya dipecahkan. Kemarin padahal pada saat itu hampir menetas ya, guys ya. Hari H menetas, belum hari H menetas, ya hari H menetas. Pada saat saya cek itu telurnya udah nggak ada lagi. Nah, saya curiganya juga itu indukan yang makan. Kenapa kok saya curiganya indukan? Karena kondisi indukan tidak stres. Indukan santai saja, kemudian masih beraktivitas bolak-balik ke dalam glodok. Berarti menandakan dia masih tidak bermasalah dengan hal-hal yang di dalam seperti predator tadi ya. Nah sekarang adalah masalahnya setelah dia kemarin buang telur yang mungkin udah jadi anak itu ya, nggak tahu saya. Nah, dia memakan lagi telur, beberapa hari kemudian dia bertelur dan kemudian dia makan lagi. Nah, makan lagi itu faktornya karena dia cemburu dengan murai-murai batu yang lain. Memang belakangan itu saya ada beberapa murai yang baru, jadi makanya dia sensitif. Saya melihat dari pejantannya asal ada pejantan baru itu pasti dia turun ke bawah ya. Ya memang ini kesalahan dari saya juga gitu ya. Bahwasanya kan murai ini kan memang sensitif. Jadi ini juga jadi pelajaran untuk kita ya, untuk saya terutamanya gitu ya. Kalau indukan-indukan yang lain itu nggak masalah, ada yang nggak masalah ya. Jadi nggak mempermasalahkan masalah yang seperti ini tadi. Tapi kalau ini itu sangat dipermasalahkan sama dia ya. Nah, jadi jika Anda mempunyai murai batu pasangan, itu harus Anda pahami dulu karakternya seperti apa gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah murai batu yang sangat sensitif ya. Sensitif dengan keadaan di luar kandang, dalam kandang, maupun dengan murai batu yang baru ya. Makanya di sini saya tekankan murai batu ini sifatnya juga cemburuan gitu ya, cemburuan dengan murai batu yang lain gitu ya.
ya padahal dia juga nggak jelek-jelek dari yang murai batu yang baru tadi misalkan gitu kan, cuma dia namanya seekor murai batu jantan, pasti dia merasa apa ya, takut tersaingi gitu ya. Nah, maka dari itu dia kadang ya seperti itu, betinanya yang dikejar gitu ya. Dan dia juga bisa melampiaskan amarahnya gitu ya. Misal ada murai batu baru gitu ya, dia marah, dia nggak tahu mau menghajar siapa, akhirnya ya pasangannya sendiri tadi yang dihajar ya, pasangannya sendiri dihajar ya. Kadang ya ada yang mati ya, kadang ada yang cedera, ada yang paling ya bulunya kecabut, nah macam-macam lah gitu guys ya. Nah jadi hati-hati untuk teman-teman yang misalkan misalnya ada teman nih datang gitu ya bawa murai batu kita posisi lagi di kandang ternak atau di ternak, bro numpang ini deh, numpang ngadu gitu ya. Nah, jangan sekali-sekali Anda coba ya, karena kita tidak tahu murai batu kita ini seperti apa gitu ya. Ya kalau misalnya murai batu kita aman, aman-aman aja gitu ya. Cuman kalau murai batu kita tipenya sensitif, ya otomatis pasti banyak masalah juga nantinya ya. Seperti itu. Oke guys, kita jalan-jalan. Ini kandang udah pada ditutup jadi kurang seru ya, nggak bisa lihat murai batu. Nih. Jadi gitu guys ya. 1000 murai batu 1000 pula macam masalahnya gitu ya. 1000 pula macam bentuk tingkahnya. Ya sama dengan halnya murai batu yang di dalam kandang ini juga. Ini ada yang fighter banget. Ini anak kaisar, ini paling nguasa ya. Padahal betina paling kecil umurnya, tapi dia paling nguasa ya. Ya, ini pejantan paling tua nih, tapi dia paling penakut ya. Cuma itu tadi, karena tergantung kondisi juga ya. Murai batu itu ada yang kondisinya misalnya lagi mabung atau ngurak, itu dia takut penakut banget ya. Jadi hal yang wajar lah seperti itu menurut saya. Tuh guys. Jadi bagaimana supaya murai batu kita tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi gitu ya. Dia buang telur, kemudian buang anakan ya, nyerang pasangannya ya. Jadi ya itu tadi, kandangnya itu harus nyaman ya. Nyaman, jauh dari keramaian kalau bisa juga. Tidak adanya predator di sana. Ya kalau bisa semaksimal mungkin lah, nggak kayak kandang saya ini ya. Sangat gampang ini, predator dari sisi mana aja bisa datang gitu ya. Nah, mungkin kalau Anda buat kandang kan bisa ditutup misalnya, jadi nggak bisa cicak masuk ataupun binatang-binatang yang lain gitu ya. Nah kemudian jangan sekali-sekali mencoba murai batu yang lain ya. Murai batu lain seperti murai batu baru atau teman Anda tadi yang numpang ngecas nyoba-nyoba gitu ya, itu nggak usah lah guys ya. Tapi kalau misalnya murai batu Anda sudah biasa seperti itu kan ya masalah ya. Cuma kalau yang namanya belum gitu, belum pernah, kalau bisa jangan. Nah tapi memang rata-rata ini murai batu ini sifatnya sensitif. Ini juga si legend ini contohnya, ini cemburunya cemburu banget, cemburunya minta ampun ini. Pada saat saya dulu ada murai batu lain kayak gitu, betinanya dikejar-kejar gitu ya. Dia itu antara melampiaskan amarahnya, antara juga dia takut pasangannya diambil gitu ya, direbut gitu ya dengan murai batu baru tersebut. Kayak gitu. Karena itu udah sifat alaminya yang nggak bisa kita hindari. Jangankan sepasang murai ya,
ataupun beberapa pasang murai. Kadang satu pasang aja itu jantan betinanya berbeda-beda itu sifatnya kadang ya. Walaupun dia jodoh tapi dia sifatnya berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi berilah tempat yang nyaman untuk murai batu ternakan Anda ya. Udah penuh ini, kayak pinggir lapangan stadion ini, pinggir lapangan stadion, pinggir lapangan bola kaki nih guys. Sudah banyak sekali ini baliho-balihonya ini ya. Tuh. Sponsornya udah banyak sekali ini. Ya karena seperti itu guys. Murai batu ini kan sifatnya sensitif. Kadang ada teman main kan mau nggak mau ya nggak enak juga gitu kan. Jadi kalau ditutup ini kan mengurangi resiko dia terganggu ataupun dapat masalah. Oke, mungkin cukup sekian guys ya video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.